Terus akhirnya terakhir saya kasih logika, oke Pak, saya ikuti alur pikiran Bapak, harus data otentik. Seandainya objek ini bukan ijazah Pak Jokowi, laporan saya diterima atau tidak? Diam dia Bang, nggak bisa jawab. Ini pelapornya atau korbannya kan Pak Jokowi. Ya. Bapak harus punya kuasa dari Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang bisa melaporkan. Saya kaget Bang, ini selevel Polda Metro kok tidak mengerti ya. Setelah itu baru Bapak bisa tentukan apakah ini layak atau tidak naik ke tingkat penyidikan. Sidik di situ baru. Nah kalau Bapak sekarang bilang ini butuh pendalaman, ini terlalu prematur saya bilang. Diam lagi dia Bang. Adapun kami di sini membawa data dan fakta seperti itu. Nah, datanya adalah bahwa pada tanggal 19 November 2025, Andi Aswan di sebuah acara talk show, Andi Aswan tuh melakukan atau memaparkan sebuah expose. Dia mengklaim dia telah melakukan scan asli ijazah Joko Widodo. Wah. Coba di sini ada Rosario. Nah, dia dengan bangganya tanggal 19 November. Seminggu kemudian 19 November. Ya, seminggu kemudian tanggal 25. Kembali dia mengekspos scan asli tersebut, Bang. Oh, kalau 19 November itu nggak ada dia. Ada. Ada ya? Ada. Bukan nggak ada Rosario. Nggak ada. Adanya saya. Ada Bang Refli. Iya. Nah, di situ berarti itu pertama kali dia ekspos itu. Nah, seminggu kemudian tanggal 25 dia kembali mengekspos di situ. Ditemani oleh yang katanya sih ahli digital forensik, Joshua Sinambela. Siapa? Joshua Sinambela. Ya, nggak boleh disebut juga Joshua Sinambela. Nggak boleh juga. Banyak kan nggak bolehnya ini. Nggak bolehnya tapi udah disebut gimana? Disebut gimana jalannya? Joshua Sinambela terus nggak ngerti canda rupanya. Nah gitu jadi mereka pun mengekspos kembali. Yang mereka klaim sebagai scan asli jasa Pak Jokowi. Nah, scan. Dan pada menit keberapa itu saya juga nanti ada di saya punya catatan, host Aiman Wicaksono menanyakan, loh, Bang Joshua kenapa melakukan analisis tidak menggunakan scan asli dari Pak Andi Aswan? Kalau itu scan asli. Terus jawaban Joshua? Saya nggak tahu itu bersumber dari mana. Itu kata Joshua. Kemudian sambil begini kan, aduh, saya bingung nih katanya. Saya juga frustasi nih katanya. Kata Aiman. Aiman. Angkat tangan dia begini, kan begitu. Nah, akhirnya ditanyakan lagi ke siapa? Ke Andi Aswan. Anda tuh nonton dari televisi atau Anda langsung hadir? Saya hadir di situ. Tapi sebelum waktu itu Ade Darmawan ya, saya betul ada lagi satu lagi relawan. Saya udah langsung pulang. Jadi saya datang terlambat. Duluan pulang. Tapi adegan itu Anda lihat? Saya lihat. Silakan. Jadi begini, angkat begini kan saya di belakang saya lihat. Nah, kemudian ditanyakan lagi ke Andi Aswan. Pak Andi, coba ini siapa ini? Ini Dia Sandi bukan? Oh itu bukan gimana. Akhirnya dia ngomong gelagapan. Akhirnya sampai pada suatu kalimat Andi Aswan menunjuk ke Joshua Sinambela, saya dapat dari dia. Nah, jadi kan ini ada saling fait accompli. Iya, saya fait accompli, saling tunjuk menunjuk. Nah, jadi dari situ fakta itu saya sampaikan kepada penyidik di Resiber Polda Metro. Nah, ditambah adanya sebuah analisis dari Mas Rosario dan juga konten kreator Topi Merah. Nah, ini yang hadir juga. Hadir juga di situ.
dengan gamblang memberikan sebuah pemaparan atas scan asli jasa klaim Andi Aswan. Nah, di sini nih, perbandingannya mungkin bisa kita lihat kembali ya untuk kesekian kali. Oke, itu udah pernah ditampilkan. Sudah pernah ya? Sudah, sebentar, enggak apa-apa. Saya cuma tunjukkan kepada operator. Di situ, di bawahnya kan ada tertinggal hasil cropping, hitamnya itu. Logo UGM pun berbeda. Agak peang jadinya. Jadi lebih gemuk dia. Dan miring ke kanan. Miring ke kanan. Dipaksa dari hasilnya. Betul. Nah, ini pun hasil dari topi merah. Saya nggak tahu nih istilahnya apa ini. Mungkin saya kan bukan ahli digital forensik, tapi dari sisi spektrum warna, ini tidak terlalu beda. Nah, jadi ini saya sampaikan kepada penyidik. Nah, inilah data kami, ini fakta kami. Dari situ kami menduga bahwa ini ada pelanggaran pasal 32 dan 35, adanya manipulasi, penambahan, pengurangan data elektronik melalui media. Kita bacakan pasal 2 dan 35 ya, biar kita 32. Ya, 32 ya. Nih. Pasal 32, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ya kan? Dan ancaman hukumannya itu 8 tahun penjara itu. Pasal 35, setiap orang dengan sengaja atau dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sebenarnya pasal 35 nih. Betul. Diancam dan hukuman 12 tahun penjara. Oke, silakan. Teruskan. Itu saya sampaikan ke pihak penyidik. Nah, mereka lihat-lihat. Nah, ini ada beberapa argumen. Jadi kami di Polda Metro kemarin hampir 10 jam kurang lebih. Dari pukul berapa sampai pukul berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dipotong istirahat 2 jam. Berarti hampir 8 jam lah. Itu kami kalau jam 9 ke jam 10 itu 12 jam. 12 jam. Dikurang 2. 13 jam bahkan. 10 jam lah berarti 10 jam, kan. 10 jam kurang lebih kan dipotong istirahat sholat Jumat kemarin. Nah, kami di situ berdebat sangat alot. Kenapa, Bang Refli? Pertama, mereka memberikan semacam atau sebuah argumen. Pertama, ini harus dibandingkan dengan dokumen otentik, yaitu jasa Pak Jokowi. Tanpa itu ini tidak bisa. Itu pertama. Saya jawab, Pak, izin saya bilang. Sampai detik ini seluruh rakyat Indonesia, 270 juta rakyat, tidak ada yang pernah melihat secara langsung ijazah Pak Jokowi. Baik itu di foto, di video, atau apapun bentuknya, saya bilang. Nah, justru kalau saya tidak salah, waktu pada saat gelar perkara di Bareskrim, itu pihak kepolisian hanya menampilkan fotokopi. Nah, itu satu. Kedua, yang kami permasalahkan di sini kan bukan objeknya, bukan ijazahnya, tetapi manipulasi personalnya dan tindakannya. Personal Aswan dan manipulasi. Saya bilang begitu, tindakannya. Kebetulan objeknya adalah ijazah Pak Jokowi. Terus ditambah lagi, ini karena proses hukum masih berjalan kata dia. Jadi kita perlu tahu ini sampai di mana. Betul, proses hukum masih berjalan, saya bilang. Tapi ini nggak ada kaitannya, saya bilang. Kita tidak ada urusan dengan proses hukum. Kita bicara mengenai personal dan itu sama dengan kelakuannya. Sama dengan orang menjara di tempat yang sama. Setelah dijara, tiba-tiba ada orang lain menjara rumah yang sama. Beda tetap. Beda. Jadi dia mencoba membalik-balikan. Terus akhirnya terakhir saya kasih logika. Oke Pak, saya ikuti alur pikiran Bapak. Harus data otentik. Seandainya, saya bilang, ini seandainya nih, objek ini bukan ijazah Pak Jokowi, laporan saya diterima atau tidak? Diam dia, Bang. Nggak bisa jawab. Oke. Saya bilang gitu.
kita kesampingkan nih ijazah. Ya. Nah, seandainya objek ini bukan ijazahnya Pak Jokowi, tapi ijazah orang lain, ijazah orang biasa lah. Ya. Laporan saya diterima atau tidak? Tidak ada jawaban. Itu berapa orang yang menghadapi? 2 orang. Pangkatnya apa? Kalau saya tidak salah, Ibda. Ibda ya. Ibda atau kalau nggak salah satu lagi Bribda kalau nggak salah. Bribda ya. Kalau nggak salah ya. Oke, lalu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 di 10 malam. sampai jam 10 malam. Iya. 10 malam keluar. Saya keluar. Kok bisa lama sekali? Tadi kan saya bilang kita di situ adu argumentasi debat luar biasa. Oh, panjang berdebat. Panjang itu baru satu. Ada 2-3 lagi mau saya sampaikan. Mereka punya argumentasi. Oke. Baru satu. Lalu baru satu. Terus silakan. Nah, argumentasi kedua mereka bilang adalah Bapak Bentar, argumentasi satu apa tadi? itu harus ada data otentik. Oh, harus ada data otentik. Ditulis, Dok. Satu, harus ada Dokumen otentik. Dokumen otentik. Yaitu ijazah asli Yaitu ijazah asli Jokowi. Pak Jokowi. Oke. Nah. Itu argumen satu. Argumen 2 mereka mengatakan kepada saya, ini pelapornya atau korbannya kan Pak Jokowi. Ya. Bapak harus punya kuasa dari Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang bisa melaporkan. Oke. Saya kaget Bang. Ya. Ini selevel Polda Metro kok tidak mengerti ya? Maaf Pak, izin. Ini pengetahuan saya Pak, saya orang awam Ya. hukum. Tapi sepengetahuan saya, pasal 32 dan 35 itu bukan delik aduan. Delik umum. Delik umum atau delik biasa. Ya. Kalau delik aduan, yes, si pelapor yang harus Iya. mengadukan. Ya. Tapi kalau delik biasa, delik umum, setiap anggota masyarakat yang merasa dirugikan Ya. atas sebuah kejadian itu berhak melaporkan kepada pihak Ya. yang berwajib. Maka tidak harus dirugikan yang melihat peristiwa Yang pidana. melaporkan dan juga wajib. Bisa. Gitu. Saya terangkan begitu. Diam lagi. Jadi argumen kedua dia bilang itu Anda harus berbekal surat kuasa dari Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri yang mengadukan. Betul. Oke, itu argumen Argumen kedua. Nah, argumen ketiga ini yang setelah Jumatan nih. Nah itu sebelum Jumatan, kita masih tangkis-tangkisan. Mereka keluar sebentar Pak, saya tanya pimpinan. Keluar masuk tuh Bang. Oke. Setelah Jumatan ada lagi argumen lain yang mereka sampaikan, yaitu bahwa ini perlu kita lakukan pendalaman katanya. Oke, itu argumen ketiga. Argumen ketiga, Polisi memerlukan pendalaman. pendalaman atas laporan Bapak, sehingga ini Terus nanti dong, ya. bisa kita nilai layak atau tidak. Oke. Nah, contoh seperti tadi data dokumennya segala macam. Ya. Terus saya bilang, Pak, izin, maaf kalau saya terlalu maju. Ya. Setahu saya itu baru nanti diproses penyelidikan, pendalaman itu. Ya. Ya, ini laporan doang. nih. Laporan aja dulu nih saya bilang. Di Perkap Polri nomor 7 tahun 2022 itu tidak boleh menolak laporan di awal. Perkapolri nomor 7 2002. tahun 2022. Oke, dari Perkapolri Peraturan Kapolri nomor 2 Nomor 7. Nomor 7 tahun 2022 tidak boleh menolak. Tidak laporan. menolak dan tidak boleh menilai materi di awal laporan. Ya, terima aja dulu. Nah, itu nanti penyelidikan saya bilang. Ya. Misalnya Bapak terima ini. Ya sudah, terima. Bapak BAP saya sebagai pelapor, Ya. BAP saksi saya, BAP terlapor, Ya. BAP saksinya terlapor, bila perlu BAP saksi ahli. Ya, ahli. Ahli, Ya. betul kan? Nah, setelah itu baru Bapak bisa tentukan apakah ini layak atau tidak naik ke tingkat penyidikan, Ya. sidik. Di situ baru. Nah, kalau Bapak sekarang bilang ini butuh pendalaman, ini terlalu prematur saya bilang. Diam lagi dia, Bang. Oke. Itu 3 alasan yang mereka sebut. Alasan ketiga. Alasan ada lagi? Ada lagi yang terakhir. Oke. Ini yang terakhir ini. Ya, apa? Nah, yang terakhir dibilang kami butuh untuk melakukan gelar internal. Yang biasa kami lakukan untuk menilai layak sebuah pengaduan sebagai laporan atau tidak. Oke, gelar Ini internal. internal. Mereka memakai istilah gelar internal. Enggak ada perkaranya. Nggak ada. Ini sudah merupakan SOP yang diberikan secara lisan. Itu saya catat, Bang. Ya. Yang sudah berlaku di Direktorat Cyber Polda Metro secara turun-temurun. Terus saya tanya, secara lisan, berarti kan kalau lisan
itu kan manusianya bang, Iya. ya kan, orangnya, Ya. who the person, Iya. kan begitu kan? Siapa orangnya pasti bilang, siapa nama pimpinannya? Itu saya nggak bisa, itu kan hierarki kata dia. Oke, ada nggak semacam sprint atau semacam surat keputusan yang menyatakan bahwa itu tertulis? Tidak jawab lagi. Soal gelar internal itu ya. Gelar itu, karena dibilang Jadi itu alasan keempat, mereka memerlukan ada gelar internal. internal. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan akhir. Ya. Dan pada akhirnya mereka bilang kami tidak bisa berbuat karena ini sudah arahan dari pimpinan. Oke. Nah, pimpinan mereka katanya Ya. kan. Nah, dan yang terakhir saya perlu sampaikan bahwa yang Itu 4 alasan dulu ya. iya alasan dulu betul. Kita ulangi. Alasan pertama harus ada dokumen otentik, Dokumen otentik betul. ijazah Jokowi. Betul. Yang kedua, Anda harus berbekal surat kuasa atau Jokowi sendiri yang Melaporkan. Betul. Alasan ketiga, apa tadi? Pendalaman. Oh, harus dilakukan pendalaman dulu terhadap laporan. Padahal Betul. nggak perlu. Betul. Yang keempat, ada gelar internal. Betul. Oke, 4 alasan itu yang kata polisi ya. Iya. Oke, lalu apa lagi yang ingin Anda sampaikan? Nah, itulah tadi alasan keempat yang menjadi kesimpulan akhir mereka yang akhirnya menyebabkan mereka menyatakan bahwa ini mereka perlu waktu untuk pendalaman. Oke, balik lagi ke moda yang ketiga. Ketiga tadi. lagi, Ya. betul. Jadi saya bilang berarti Bapak benar, oh tidak, kami butuh waktu untuk pendalaman. Itu Oke. mereka pakai istilah itu, Bang. Oke, jadi tidak ada apa yang Anda dapatkan dari kepolisian? Nggak ada surat, nggak ada apa? Nggak ada. Tanda terima nggak ada? Nggak ada. Pokoknya ya sudah, pulang tangan hampa ya. Tangan kosong. Oke, luar biasa ya. Padahal mimpi ketemu Nabi aja dilaporkan diterima. Dulu ada kan kasus kan cyber terima mimpi ketemu Rasul gitu ya. Iya, betul. Babe Haikal waktu masih oposisi kan. Ternyata pernah diperiksa juga gara-gara itu, gara-gara betul. pengaduan itu. Pengaduan itu, Yang betul. ngadukan tuh ya itu kelompok-kelompok apa yang mengatakan lembaga cyber apa gitu yang nggak ada kaitannya. Iya, betul. Dan tidak melihat sendiri pula kan. Betul. Gimana kalau ini kan Anda kan melihat sendiri kejadiannya Yes, kan. betul. Jadi yang Anda ceritakan tuh Anda lihat sendiri kejadiannya. Yes. Oke.